minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rezekinya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Perkenalkan, nama saya Zakiratun Rahimah, kelas 12 MIPA Mandima Hulu Sungai Tengah. Di sini saya akan melaksanakan tugas Al-Quran Hadis ceramah singkat tentang 5 janji Allah untuk mereka yang memperbaiki sholat, yang dibimbing oleh Ibu Nazima Fitria SPDI. 5 janji Allah untuk mereka yang memperbaiki sholat. Bahwa sholat ini menghadirkan rahasia-rahasia besar bagi kehidupan kita, dan janji Allah akan diberikan di dunia dan di akhirat. Saat di dunia, Allah berjanji seorang benar sholatnya seperti yang Nabi tuntun, ia akan dijamin diberikan 5 keistimewaan yang tidak akan diberikan yang tidak sholat atau orang yang sholat tapi sholatnya tidak seperti yang diinginkan Nabi tadi. Nah, jadi Nabi itu membuat ketat fikih sholat bukan ingin membebani kita supaya rumit sholatnya. Bukan. Di persoalan Nabi menginginkan setiap umatnya mendapatkan 5 keistimewaannya. Jangan sampai ada umat Nabi nggak dapetin satu di antara yang 5 ini dengan cepat. 1. Orang yang sholatnya benar dijamin oleh Allah pasti jadi orang baik. Sifat dan sikapnya pasti baik. Itu ada di Al-Quran surah 29 ayat ke-45 seperti yang pernah kita bahas di pertemuan lalu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholatnya benar, sungguh sholatnya ditunaikan dengan benar itu akan mencegah pelaku dengan 2 sumber keburukan. Yang pertama, fahsya, yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu, syahwat, pornografi, porno aksi, zina, LGBT, itu fahsya. Yang kedua, mungkar, keburukan yang diingkari oleh jiwa, sumbernya nafsu perut dan akal, merampok, membunuh, mencuri, korupsi, narkoba, macam-macam itu mungkar. Ini mustahil ada orang salat perilakunya buruk. Nih, Nabi menginginkan setiap orang salat harus jadi orang baik. Silahkan Anda cek anak-anak kita itu dari tumbuh saja menjelang balik usia 7 tahun. Yang ditekankan oleh Nabi itu salatnya, bukan yang lain. Kan Nabi ajarkan salat kenapa? Karena kalau anak-anak baik sholat sejak awal, akan tumbuh jadi orang baik setelahnya. Saya ingin sampaikan agak unik ya sekarang. Kalau dulu orang fokus pada sholat, sekarang saya agak bingung. Anak-anak TK udah diajarin manasik, gitu kan, Masya Allah. Fokus dulu pada sholatnya, ini kan tidak salah. Memang cuma fokus pada yang utama gitu. Salat belum pada baik, masuk ke masjid langkahnya sudah salah. Diajarin manasik memang tidak keliru. Tidak cuma aditas yang harus kemudian jadi patokan di situ. Yang kedua, orang yang sholatnya benar itu hatinya cenderung tenang. Cenderung tenang kalau di Al-Quran surah 20 ayat 14 ditafsirkan di Al-Quran
Surah ke-13 ayat ke-28. Wa aqimis sholata li zikri. Naikkan sholat sebagai zikir kepada saya, kata Allah. Tafsirkan di Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Jika benar zikir kepada Allah, sholatnya benar, maka dampaknya ke hati tenang. Kalau hati Anda sudah tenang, dihadapkan pada masalah apapun akan biasa saja. Yang besar jadi ringan, yang ringan seakan tidak ada masalah gitu. Di orang-orang sholatnya baik, menghadapi persoalan kehidupan itu cenderung lebih nyaman, tenang, gak susah. Itu poinnya. 3. Orang yang sholatnya benar dijamin langsung oleh Quran. Pernah kita bahas kemarin. Allah akan menjamin kemudahan hidupnya, bahkan rezekinya itu ada di Al-Quran surah 65 ayat 2-3. Ditafsir di Al-Baqarah ayat yang sama, ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillahi yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, takwanya ditingkatkan. Allahu makhraja. Kami berikan jalan keluar, solusi dari setiap persoalan yang ia alami. Tolong garis bawahi lagi, sering kita lupakan ini. Rumus menyelesaikan masalah itu mudah menurut orang, ada tingkatannya. Takwa masalah Allah diselesaikan, semakin ada tingkatan takwa, persoalan lebih ringan. Orang yang terus meningkatkan takwanya kepada Allah, maka akan diringankan kehidupannya oleh Allah. Bukan gak punya masalah. Setelah dia punya masalah, cuma saat dihadapi, Allah ringankan masalahnya sehingga seakan-akan gak punya masalah. Jangan Anda kira para ulama, misalnya para kiai, ustadz, atau orang-orang sebagian dekat dengan Allah gak punya masalah. Mungkin banyak, kadang-kadang masalah orang juga ikut dipikirkan juga gitu kan. Anda cek, apa Anda pikir pulang pengajian ustadz sudah selesai? Tidak, SMS kadang penuh lagi, kadang ada nanya via email lagi. Diri sendirinya mungkin gak punya masalah, masalah orang ikut dipikirkan. Tapi alhamdulillah beberapa keadaan dibuat ringan, bukan gak punya masalah, tapi diberikan keringanan. Jadi pada beberapa hal Allah berikan aturan, kadang-kadang tidak harus jadi ustadz, ulama, untuk mendapatkan ketakwaan Allah. Abu Bakar alaihissalam pembisnis, Utsman seorang pembisnis, Umar bin Khattab seorang birokrat. Ketika dekat dengan Allah dengan masalah kehidupannya, bagaimana meningkatkan takwa? Takwa disebut 115 kali di dalam Al-Quran. Pertanyaannya bersambung dengan salat, surah Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalika kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Muttaqin ini ayat ketiganya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Menangkan salat. Jadi kalau punya persoalan dalam kehidupan, padahal sholat setiap hari 5 waktu plus sunnahnya belum selesai juga, maka bukan sholatnya, mungkin cara kita menunaikan belum sempurna. Kalau bahasa Qur'annya menyempurnakan sholat, bukan hanya asal sholat. 4. Orang yang sholatnya benar dijamin langsung oleh Al-Quran. Setiap doa yang ia mohon kepada Allah itu akan disegerakan untuk dijawab di bulan lalu. Bahkan contoh yang sangat luar biasa, yang kata manusia nggak mungkin terjadi, kata Allah tidak ada yang mustahil. Itu contoh Al-Quran surah ketiga Imran ayat 38 sampai 39, posisi sebelah kanan paling atas pojok, yang sudah berumah tangga puluhan tahun, sudah sepuh, rambutnya putih, fisiknya sudah letih, istrinya memohon maaf, vonis menokos mandul,
Kata dokter, nggak mungkin nih mempunyai keturunan. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Suaminya kemudian sholat, memohon kepada Allah dalam sholatnya dikabulkan dan punya keturunan dia. Akhir 5. Teman-teman sekalian, yang sholatnya benar dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya akan selalu bersanding dengan kesuksesan dan kebahagiaan. Apapun aktivitas itu ada di Quran. Surah ke-23 ayat 1 dan 2 tidak diminta Allah jadi apapun. Silahkan Anda sesuai apa yang Anda kira-kira inginkan. Selama itu baik. Yang penting kaidah Qurannya soleh menjaga aturan Allah, dekat dengan Allah. Surah ke-7 ayat 89. Anda mau jadi pembisnis, silahkan. Pembisnis yang soleh. Anda jadi diplomat, silahkan. Jadi diplomat yang soleh. Anda mau jadi tentara polisi, silahkan. Tentara polisi yang soleh. Mau jadi apapun, silahkan. Sepanjang Allah ridha, itu soleh. Dijamin oleh Quran. Jika benar sholat Anda khusyuk itu ditunaikan, maka semua sisi Anda dibimbing oleh Allah mencapai puncak kesuksesan terbaik dan bahagia hidupnya. Dalil Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Orang yang imannya benar pasti akan mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam setiap aktivitas hidupnya. Apa ciri pertamanya? Ayat 2. Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Jadi, rahasia di balik perintah Nabi, ketatnya aturan Nabi terkait persoalan salat ini bukan semata persoalan, tapi Nabi ingin memastikan semua umatnya, satu, baik sifatnya dan sikapnya. 2, akan tenang menjalani kehidupan. Ketiga, mudah dalam mengatasi persoalan. Keempat, doa mampu mempercepat dikabulkan Allah. Kelima, apapun mereka bisa mencapai puncak kesuksesan yang diharapkan. Sekian ceramah singkat dari saya, semoga dapat dipahami, dan jika terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.